Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang sampai bab adabus siyam dan sekarang adab yang kedua al-iktsaru minas siyam, memperbanyak puasa. Wa dzalika indal qudrati alaihi, dan memperbanyak puasa bagi yang mampu. Wa adamul idrari bil badan, dan tidak memadaratkan badannya. Mampu dan tidak memadaratkan badannya. Fa fihi ajrun 'azim, maka itu adalah pahala yang sangat besar. Bagaimana puasa memadaratkan badan? Kalau orang itu punya kerjaan yang apabila dipaksakan untuk puasa akhirnya memadaratkan, maka ibadah yang diperbanyak bukan puasa tapi ibadah yang lain. Nanti tergantung orangnya, atau dia bukan karena kerjaannya tapi karena punya keadaan kesehatan yang kalau dipakai puasa kata ahlinya, kata dokter itu memadaratkan, maka ibadah yang diperbanyak adalah ibadah yang lain. Nah, dan yang semisalnya, intinya bahwa tidak memadaratkan. Fa yustahabbul iktsaru minas siyami bima la yadurru fil insan, maka disunahkan memperbanyak puasa jika puasa tidak memadaratkan baginya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Surga itu punya pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Punya pintu lebih dari satu. Salah satu pintu namanya adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang ahli puasa yang masuk lewat pintu itu. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk lewat pintu itu selain orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, mana orang yang ahli puasa? Fa yadkhuluna minhu, maka orang-orang ahli puasa masuk lewat pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum, jika yang ahli puasa yang akhir sudah masuk, ya. Jadi orang yang ahli puasa jumlahnya seberapa? Nah, yang paling akhir kalau sudah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, maka pintu itu dikunci
dan nggak ada lagi yang masuk lewat pintu itu. Dan itu adalah keistimewaan. Keistimewaan kenapa? Karena apabila pintunya saja pintu khusus itu menunjukkan bahwa itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidak ada seorang hamba pun yang puasa sehari di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali dengan puasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sedang jihad di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah, sedang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sambil puasa, maka dengan puasanya sehari dijauhkan oleh Allah SWT wajahahu 'anil nari sab'ina kharifan, dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun. Dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun. Maksudnya dijauhkan oleh Allah dari neraka, dijauhkan berarti urusannya adalah jarak perjalanan 70 tahun. Artinya sangat jauh. Nah kalau dekat aja tidak, apalagi terjerumus. Nah itu faedah dari hadis ini. Fa bagi karu minas shaumi li ajli tahsili hadzal ajr. Maka hendaklah memperbanyak puasa untuk mendapatkan pahala ini. Illa ayyadurra bihaqqi badanihi wa haqqi ahlihi fala yaf'al. Kecuali jika dengan puasa memadaratkan badannya, memadaratkan keluarganya, maka yang dilakukan bukan puasa tapi ibadah yang lain. Bal yakfihi ma nasaha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kayak begitu cukup dengan nasihat Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, cukup dengan nasihat Rasulullah SAW seperti yang Rasul nasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, fa innahu lamma azama ala siyamid dahr. Tatkala Abdullah bin Amr bin As ingin memperbanyak puasa, bahkan ingin terus-menerus berpuasa, wa qiyamuhu, dan ingin terus-menerus melakukan qiyam lail, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tastati'u dzalika, kamu gak mampu kayak gitu. Fasum wa aftir, maka puasalah sehari, berbukalah sehari. Wa qum wa nam, dan qiyamul laila, dan juga tidurlah. Wa sum minasyahri salasata ayyam. Gitu. Tadi itu bukan puasa sehari, berbuka sehari, tapi bahkan kamu tidak mampu puasa terus menerus. Karena itu puasalah dan juga tinggalkan puasa. Maksudnya ya puasa ya nggak puasa. Wakum wanam, dan juga qiyamul laila, dan juga tidurlah. Wasum minasyahri salasata ayyam, dan puasalah dalam sebulan cukup 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, sesungguhnya setiap kebaikan dilipatkan 10. Nah kalau sebulan puasa 3 hari dilipatkan 10, pahalanya sama dengan 1 bulan. Ya. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan itu sama dengan orang yang puasa terus-menerus tapi tidak dilipat gandakan. Ya. Faqala, maka Abdullah ibnu Amr ibnu al-As berkata, fa inni atiku afdhala min dzalika, aku mampu lebih baik daripada itu. Dibandingkan tadi itu kan sudah puasa dahar ya. Puasa kalau dilipatkan 10 kali, 3 hari sebulan dilipatkan 10 kali, kan sama dengan 1 bulan. Ya, sama dengan 30 hari. Dan disabdakan oleh Rasulullah, wa dzalika mithlu siyamin dahri, dan itu seperti puasa
sepanjang masa. Ad-dahr itu terus menerus atau sepanjang masa. Ya. Lah kalau setiap bulan 3 hari dilibatkan 3 hari dilibatkan 10 sama dengan puasa sebulan. Bulan depan 3 hari lagi dilibatkan 10 lagi. Kan sama dengan sepanjang masa. Iya. Bukan berarti itu yang paling baik. Karena itu Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Fa inni aqihu afdhala min dzalik." Wahai Rasulullah, saya mampu lebih baik daripada itu dalam berpuasa gitu. Qala Nabi SAW bersabda gitu, "Sum yauman wa aftir yaumaini." Puasalah sehari, berbukalah 2 hari. Puasalah sehari, berbukalah 2 hari. Dan di dalam riwayat yang lain, puasalah dalam seminggu 2 hari. Dan di dalam riwayat yang lain, Senin dan Kamis. Itu berarti puasa 3 hari dengan puasa Senin Kamis lebih baik puasa Senin Kamis. Orang yang menjaga puasa Ayyamul Bid tidak puasa Senin Kamis, dan orang yang menjaga puasa Senin Kamis tidak puasa Ayyamul Bid, lebih baik yang Senin Kamis. Ini dalilnya. Wahai Rasulullah, aku mampu lebih baik daripada itu. Oh, kalau gitu puasalah sehari, berbuka 2 hari, atau puasalah seminggu 2 hari, atau puasalah Senin dan Kamis. Maksudnya sama. Nah, ini puasa 2 hari, berbuka 2 hari kan berarti cuma 6 hari, yang 1 hari nggak dihitung. Yang 1 hari raya, hari Jumat ya. Qala fa inni atiku afdhala min dzalika ya Rasulullah. Saya mampu lebih baik lagi daripada itu ya Rasulullah. Lebih baik daripada puasa Senin Indonesia. Qala sallallahu sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Wa dzalika siyamul Daud, dan itu adalah puasa Daud. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling bagus. Itu adalah puasa yang paling bagus. Qala Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Fa inni adiku afdhala min dzalik." Wahai Rasulullah, saya mampu lebih baik daripada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La afdhala min dzalik." Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Yang dimaksud di dalam hadis ini itu adalah orang yang menjaga. Orang yang menjaga sepanjang masa. Sepanjang masa, orang yang terus menerus menjaganya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Adapun orang yang tidak menjaga, maka hadisnya ada lagi, dalilnya ada lagi. Nah itu. Jadi orang yang saya harus punya amalan puasa rutin, ini dalilnya. Kalau kamu ingin puasa rutin, jagalah setiap bulan puasa 3 hari.
Jangan sampai tidak melakukan itu. Habis itu, saya mampu lebih baik daripada itu. Kalau gitu puasalah Senin dan Kamis, jangan ditunda. Saya mampu lebih dari itu. Kalau gitu puasalah Daud. Nah, itu yang dimaksud di sini adalah puasa yang sepanjang masa dijaga. Dan di sini dibedakan yang wajib dengan yang sunnah apa enggak hadisnya. Hadisnya menyebutkan sunnah atau wajib apa enggak? Sunnah. Mana? Yang mana yang sunnah? Beda. Enggak ya? Enggak. Jadi di sini tidak disebutkan yang wajib atau sunnah, enggak disebutkan. Ya. Maksudnya di sini adalah puasa sunnah yang dijaga sepanjang masa. Itu maksudnya ya. Tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Lebih afdal mana dengan puasa Ramadan? Nggak dibahas. Yang dibahas di sini adalah puasa sunnah dan yang dijaga terus. Nah ini. Nah, lebih afdal mana dengan bulan Sya'ban puasa sebulan penuh kecuali 1 atau 2 hari? Itu tidak dibahas, itu dalam putaran setahun ya di bulan itu saja. Terus tidak harus 29 hari, tidak harus 28 hari, tapi sebanyak-banyaknya kalau tidak berhalangan sengaja dihentikan 1 atau 2 hari. Puasa sebulan penuh, bulan Sya'ban sebulan penuh, iya, tapi kalau tidak ada halangan satupun, nah, maka sengaja dihentikan 1 atau 2 hari. Nah itu bukan dijaga setiap bulan, itu setahun ya hanya di bulan Sya'ban, dan juga dijaga jangan sampai nggak puasa, bukan itu, tapi kalau tidak ada hajat yang mengharuskan, kalau tidak ada hajat yang mengharuskan berbuka puasa sebulan penuh, ada keperluan tidak puasa, tidak apa-apa. Nah jadi itu, dan itu punya keistimewaan yang tidak dibahas dengan di sini. Dan di sini ini adalah amalan rutin, amalan rutin. Misalnya begini, bulan Sya'ban rutin, begitu, wah ini sudah hampir sebulan tidak pernah putus, sengaja tidak puasa. Nah, menunjukkan bahwa tidak dijaga. Yang tanggal berapa nggak pakai tanggal berapa, menunjukkan tidak dijaga. Nah, itu maunya sih sebulan penuh kecuali sehari atau 2 hari, ternyata banyak hal yang menyebabkan dia tidak puasa, maka dibatalkan puasanya. Kalau di sini tidak, di sini harus betul-betul dijaga. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Karena itu di sini tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Dan nanti kalau pas Arafah, ada lagi yang lebih baik daripada itu. Ada lagi yang lebih baik, tapi itu hanya hadis-hadis tertentu. Ini itu yang rutin, jadi amalan rutinitas. Sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok itu terus, itu puasa rutin yang paling afdal. Nah, karena itu setelah puasa Daud, la afdala min dzalik. Falamma kabura, maka tatkala tua Amr, sahabat Amr ibnul As ini tidak qala la an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Seandainya 2
dulu aku mencukupkan diri dengan nasihat Rasulullah SAW 3 hari, lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Jadi tidak berbicara seperti itu kepada Rasulullah SAW. Aku mampu lebih dari itu, aku mampu, tidak ngomong gitu ya. Nah kenapa? Karena kalau ngomong seperti ini berarti dia telah mengikrarkan atau telah bertekad kalau tidak ada yang mengharuskan dia nggak puasa, dia puasa terus. Dia puasa terus. Dia hanya tidak puasa tatkala betul-betul sakit yang kalau dipakai puasa memadorotkan. Kalau tidak kayak gitu, meskipun sakit, sakit gini tapi dipakai puasa tidak memadorotkan, puasa. Puasa ini dijaga terus menerus sepanjang masa. Nah ini. Nah karena itu puasalah 3 hari sebulan. Kalau memang bertekad siap puasa Senin Kemis. Ada pun orang yang puasa Senin Kemis, itu dulu capek katanya. Nah itu bukan orang yang menjaga puasa Senin Kemis. Meskipun dia tetap gitu, insya Allah lebih baik daripada rendah. Tapi yang dimaksud di dalam hadis itu adalah jadi amalan rutin. Nah, dan itu masuk di dalam bab hendaknya orang itu punya amalan rutin. Hendaknya orang itu punya amalan rutin. Kenapa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan hamba itu yang rutin meskipun sedikit. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka hizbahu minal laili faqara'ahu." Man taraka hizbahu minal laili thumma qara'ahu ma baina subhi ila dhuhri kataballahu ka'annama qara'ahu minal laili. Siapa yang meninggalkan bacaannya di waktu malam lalu diganti antara subuh sampai zuhur, tetap dicatat oleh Allah seperti ia membaca di waktu malam. Itu menunjukkan bahwa orang ini punya amalan rutin membaca di waktu malam. Dan yang dimaksud membaca di sini adalah baca Quran. Oh, orang ini punya amalan rutin setiap malam baca Quran 1 juz, setiap malam baca Quran itu berapa gitu ya. Nah kalau sahabat ya biasa sekian juz, nanti 7 hari khatam, yang umum seminggu khatam, seminggu hari yang umum seperti itu. Yang lebih daripada itu banyak. Tatkala ada yang itu akhirnya gampangannya itu waktunya habis untuk kayak itu, Rasulullah SAW memberitahu itu nggak baik atau bukan nggak baik, kurang baik, maknanya kurang baik gitu ya. Tapi bahasanya juga bukan kurang baik. Yang khatam kurang dari 3 hari sesungguhnya penghayatannya tidak ada. Lalu dipahami oleh ulama kurang baik khatam Quran kurang dari 3 hari. Baiklah, dipahami oleh ulama seperti itu dari kalimat Rasulullah SAW. Nah, adapun yang disebutkan oleh Rasulullah adalah maknanya. Apa maksudnya? Kalau setiap rutin, setiap khatam kurang dari 3 hari, orang kayak gitu, itu maknanya kurang masuk. Kenapa? Kebanteran bacanya, karena hidup kan tidak hanya untuk baca Quran. Nah kalau itu rutin berarti dibutuhkan puanter. Kalau puanter itu penghayatan makna yang terkandung di dalamnya, nanti kurang masuk. Akhirnya ulama berpemahaman kayak tadi kurang baik. Nah, tapi itu dipahami oleh ulama itu yang rutin, pembahasannya yang rutin. Karena itu kalau tidak rutin,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, imam-imam dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, ya, dan murid-murid mereka, khususnya kalau bulan Ramadan, syahrul Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kerjaan yang penting untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya cukup, apalagi lebih, sudah Ramadan tidak ada kerja. Ramadan tidak ada kerja, nggak boleh kerja. Bukan nggak boleh kerja, kamu kerja cari apa? Cari dunia. Ini bulan Ramadan, bukan untuk mencari dunia. Pemahaman mereka begitu. Ini, lo itu mau kerja, lo itu wajib. Dan puasanya tidak ditinggal. Adapun yang bekal sudah ada, ini uang, kampanye di zaman kita uang untuk belanja sudah ada. Sahabat tabi'in umumnya meninggalkan bulan ini. Ini bulan Ramadan ini. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sangat umum. Kalau bulan Ramadan khatam Quran sehari 2 kali. Sebulan berapa kali? 60 kali. Belum bagaimana dengan hadis Rasul? Hadis Rasul dipahami yang rutin. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man taraka hizbahu minal laili." Siapa yang meninggalkan bacaannya di waktu malam, summa qara'ahu ma baina subhi ila dhuhri, dibayar, diganti membaca antara subuh sampai zuhur, tetap dicatat oleh Allah seperti dibaca di waktu malam. Kalau orang itu tidak paham masalah ini, mau dicatat malam, mau dicatat pagi lah, ya sama-sama pahalanya. Kalau satu huruf dilibatkan 10 lah, ya sama saja. Ya, lenda apa hendaknya? Ini jadi amalan rutin, yang ini tidak rutin. Berarti kamu masih belum punya amalan rutin kalau itu lupa. Nah, dan itu menunjukkan tidak ditinggal amalan rutin itu kecuali darurat. Darurat itu apa? Kalau tetap melakukan malah membahayakan. Itu darurat. Asli makna darurat di dalam Islam itu bukan bahasa Indonesia terpaksa yang umum diungkapkan orang. Darurat itu idza ta'arrada, idza lam yaf'alha ta'arrada lil halak aw qaraba al halak. Darurat itu adalah apabila tidak melakukan yang dilarang karena keadaannya, dia mati atau tambah parah. Nah, itu keadaan itu disebut dengan darurat. Kalau nggak melakukan itu mati, atau nggak mati tapi tambah parah, keadaan itu disebut dengan keadaan darurat. Begitu ganti bahasa Indonesia, terpaksa. Ya. Lalu kata-kata terpaksa itu akhirnya itu digunakan untuk yang tidak asli lagi. Oh, itu terpaksa itu, ya asalnya masih benar. Setelah itu berkembang ya. Itu, oh nggak ada air lagi ya. Airnya orang yang itu tak minum, terpaksa. Hauslah, mau beli habis ya, ada airnya orang terpaksa tak minum. Itu bukan terpaksa. Lo usaha dari dulu kayak gini lah. Kalau pinjam itu mesti ada bunganya. Lah kalau enggak pinjam kayak gini terus usahanya itu. Ya untuk mengembangkan usahanya yang terpaksa pinjam ke bank. Itu buat terpaksa, ini bahasanya ini terpaksa. Nah itu terpaksa semua sekarang ini. Pokoknya cocok susunannya itu dipakai. Seperti fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Mana semampumu? Bahasa Indonesia itu beda dengan mastata'tum.
Gitu. Jadi seandainya diartikan sesuai dengan yang diinginkan itu fattaqullaha maksudnya bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kamu mampu. Nah itu asli daripada maknanya. Tapi kalau diartikan bahasa Indonesia jadi kayak gitu kan nanti kata itu menjadi panjang dan tidak baku gitu. Nah itu dari itu. Nah sekarang misalnya contoh ya, sholat witirnya berapa rakaat? 1 rakaat kan semampunya. Itu bukan semampunya. Nah kalau baca Quran sehari berapa banyak? Yang rutinnya 1 muka, semampunya saja. Semampunya menjadi maknanya itu rendah, semampunya saja. Maksudnya sedikit saja. Ya, semampunya itu masih sedikit saja. Itu bukan semampunya. Itu makna-makna yang bergeser tatkala ditranslate ke bahasa lain. Kita kembali ke bab budaya. Bahwa puasa Daud adalah puasa yang paling afdol, tapi maksudnya di hadis ini adalah yang dijaga terus, tidak ditinggal kecuali itu apabila ditinggal itu memadaratkan. Ini Abdullah bin Amr bin As sampai tua tidak ditinggal. Lalu dia berkata, seandainya aku dulu mencukupkan dengan nasihat Rasulullah puasa 3 hari itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Fayam bagi Allah yadurul insanu binafsihi bil huquqil wajibati alaihi. Maka itu tidak boleh memudaratkan orang itu terhadap dirinya bil huquqil wajibati alaihi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusannya hatta la ya'ti ba'da dzalika wa yad'ul amala bil kulliyah, sehingga akhirnya yang rutin itu ditinggal, bahkan bisa-bisa ditinggal semuanya. Nah, jadi itu tidak boleh seperti itu ya. Seorang puasa jauh terus puasa sudah sekian tahun puasa jauh, sekarang sudah tua, sudah nggak puasa itu sudah nggak puasa jauh itu lagi, itu berarti sudah ditinggal secara keseluruhan meskipun dia ganti puasa Senin Kemis. Yang dimaksud dengan sudah tidak bisa kayak dulu itu apabila sekarang kalau dipakai puasa itu kadang-kadang terus gemetar akhirnya berbuka, tapi tetap menjaga puasa Daudnya tapi ketika dalam keadaan puasa terus sekarang puasa tapi kalau tidak sahur sekarang nggak kuat tetap puasa, nanti begitu nggak kuat berbuka. Nah itu meninggalkan tapi tidak boleh ya, tidak keseluruhan. Adapun asalnya puasa Daud terus habis itu sudah ada puasa Daud lagi. Puasa apa? Senin Kemis itu namanya akhirnya meninggalkan puasa Daud secara total. 10 tahun yang lalu itu sampai tahun kemarin itu puasa Daud. Sekarang sudah enggak ya. Sekarang tetap tapi sering nggak nutup atau sering begini, itu berarti masih menjaga tapi sudah tidak sempurna. Kalau tidak sama sekali namanya sudah tidak secara total dan itu tidak baik. Jadi kalau orang itu sudah punya amalan rutin hendaknya dijaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu sehingga itu meskipun tidak sempurna masih tetap menghadap kepada Allah punya amalan rutin. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Karena itu yang sudah bertekad puasa 3 hari sebulan jangan sampai ditinggal sampai menghadap kepada
kepada Allah. Udah gitu ayyamul bid itu adalah puasa 3 hari sebulan. Puasa 3 hari sebulan itu dalilnya banyak. Yang paling afdol adalah ayyamul bid. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah kadang di awal, kadang di tengah, kadang tidak kumpul, yang paling afdal adalah ayyamul bid. Nah itu perlu dipahami karena kadang-kadang orang tidak paham bahwa puasa ayyamul bid itu adalah puasa 3 hari dalam sebulan, dan 3 hari dalam sebulan, dan pilihan ayyamul bid itu adalah pilihan tanggal terbaik. Adapun puasa 3 hari sebulan itu Rasulullah melakukan kadang di awal, kadang di akhir. Yang paling sering adalah ayyamul bid dan kadang tidak kumpul. Tidak kumpul maksudnya apa? Sekarang puasa sehari, minggu depan puasa sehari, sebelum akhir bulan puasa sehari. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tidak pernah Rasulullah meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Nah ini maksudnya apa? Tidak ada bulan lewat Rasulullah puasanya kurang dari 3 hari. Nah itu mana tidak pernah Rasulullah meninggalkan puasa 3 hari sebulan. Dan Aisyah juga yang menceritakan kadang puasa di awal, kadang puasa di akhir. Nah, jadi, intinya bahwa apabila di dalam jiwa itu sudah muncul tekad, saya jaga puasa itu 3 hari sebulan, atau saya jaga puasa yang mungkin, maka harus betul-betul dijaga sampai menghadap kepada Allah sampai meninggal. Saya itu menjaga puasa Senin Kamis. Kalau sudah muncul tekad kayak gitu, jangan tinggalkan puasa Senin Kamis. Bagaimana kalau sudah kadung bertekad, saya puasa Daud, harus dijaga sampai mati, meskipun tidak sempurna ketika usia sudah lanjut. Jangan sampai ditinggal. Oh, saya sudah bertekad puasa Daud, dijaga sampai mati, tidak ditinggal. Adapun karena keadaan berbuka di tengah jalan, maka itu tidak berarti meninggalkan. Itu namanya tetap menjaga meskipun tidak sempurna. Itu makna dari menjaga amalan rutin. Dan Rasulullah SAW melarang la takun mithla fulan kana yaf'alu kadza tsumma taraka. Kamu jangan seperti fulan, dulu melakukan begini, setelah itu amalan itu ditinggal. Kenapa? Kalau kayak gitu namanya asalnya baik terus jadi tidak baik. Semakin mendekat kepada Allah, kebaikannya ditinggal. Nah, kamu jangan seperti itu. Nah, itu dalam amalan sunnah seperti ini. Abdullah bin Amr bin As tetap menjaga, dan akhirnya di usia tua seandainya dulu mencukupkan diri dengan nasihat Rasulullah 3 hari, maka aku akan lebih senang kepada keluargaku, kepada anak-anak, kepada hartaku. Apa maksudnya? Ini di usia tuanya menyibukkan diri, sehingga kurang maksimal terhadap keluarganya. Nah, tapi tetap dijaga. Kenapa? Sudah kadung kayak gitu. Kalau ini nggak dijaga, tambah nggak baik nanti. Itu maksud daripada ungkapan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah, Al-adab tsalits tahari shaumul ayyamil fadilah.
memperhatikan ya, puasa di hari-hari yang diistimewakan. Allati warada an-nassu bi dzikri fadhailiha, yang ada dalil menyebutkan keutamaannya. Wal hathu ala shaumiha, dan dalil itu mendorong agar melakukan puasa. Wa minha, dan diantaranya, nah ini namanya dalil khusus. Kalau tadi itu dalil yang memerintahkan untuk menjaga terus menerus ya. Jadi 3 hari sebulan, 2 hari seminggu, atau yang paling afdal adalah tahu tapi betul-betul dijaga. Tekad saya akan mengamalkan ini. Adapun orang yang sudah di awal kayak gitu sekian, terus nanti di akhirnya setelah usia 60, 70 terus meninggalkan amalan itu masuk dalam golongan itu orang yang dulu melakukan kebaikan terus meninggalkannya, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La takun mithla bulan, karena yang melukat dan mata kamu jangan seperti bulan dulu mengamalkan kayak begini terus juga mengamalkan. Nah itu. Nah, adapun apa puasa yang disebutkan secara khusus itu? Shaumu ayyamil bid, puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Yang kedua, shaumu al-itsnaini wal khamis. Ya. Nah, adapun ulama yang lain ya, itu memasukkan puasa ayyamul bid, Senin Kemis, dan puasa Daud itu masuk di dalam dalil yang di awal tadi itu, yang amalan rutin gitu. Yang amalan rutin gitu. Nah, dan puasa yang tidak seperti itu yang hari-harinya hari ini menjadi gitu. Nah, tidak apa kita baca gitu. Ats-tsalitsah asyar war-rabi'a asyar wal-khamisa asyar gitu. Min kulli syahrin arabi, tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap bulan Arab. Gitu. Wallahu alam, kebanyakan ulama tidak mengatakan bulan Arab tapi bulan Islam. Nah jadi itu. Nah, bulan Islam loh itu meskipun Islam belum diturunkan sudah ada kok. Iya, tapi tetap itu awalnya adalah dari agama Allah SWT gitu. Diturunkan oleh Allah SWT, dan meskipun sebelum Islam itu diturunkan sudah ada, kalau dibenarkan di dalam Islam menjadi itu dinisbatkan kepada Islam. Apalagi bulan ini bulan Syahriyah atau bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah ya, itu jelas-jelas difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12, Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 yang Allah muliakan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ashhurul hurum arba'ah. Bulan-bulan yang Allah muliakan itu 4, salatun sardun wa wahidun fardun. 3 yang beruntun, 1 yang terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu yang beruntun, Rajab itu yang terpisah. Itu bulan yang syar'i ya. Waqad qala Abu Dzar, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumi bi siyamil bid al-ghur. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita puasa di hari-hari putih yang terang. Hari putih yang terang maksudnya cahaya itu yang paling terang, cahaya matahari, cahaya bulan. Salah 11 wa 14 wal 13
wa 14 wa 15, 13, 14 dan 15. Waqad harisa sallallahu ala siyami hadhil ayyamit thalatha hatta innahu sallama kana la yuftiru ayyamil bidhi fi hadarin wala safarin. Dan Rasulullah SAW menjaganya sampai Rasulullah SAW menjaga puasa 3 hari ini baik tidak safar maupun safar. Nah, itu diperhatikan. Kalau sudah diikrarkan dijaga sampai safar yang puasa wajib boleh berbuka. Puasa sunnah tetap dijaga sampai Rasulullah SAW menjaganya baik safar maupun tidak safar. Nah itu. Nah bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa di awal bulan, Rasulullah puasa di akhir bulan, dan yang paling sering adalah ayyamul bid dan kadang terpisah. Tidak bertentangan bahwa berupaya seperti ini, tetapi sebab ikut bahwa memberikan keteladanan. Jadi ada puasa 3 hari dalam sebulan, ada 2 hari seminggu, ada sehari puasa sehari tidak puasa, dan yang paling baik adalah itu. Dan 3 hari sebulan yang paling bagus adalah ayyamul. Jadi tidak bertentangan dengan penjelasan ini. Nah, yang kedua puasa Senin dan Kamis. Waqad kana Rasulullah sallallahu yasumuha wa yaqul. Dan adalah Rasulullah puasa Senin Kamis dan bersabda, "Innal amala turfa'u yaumal itsnain." Amalan itu diangkat oleh Allah pada hari Senin, wal Khamis dan pada hari Kamis. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Dan tidak bertentangan dengan katanya amal itu setiap pagi dan setiap sore diangkat. Tidak bertentangan, itu yang diangkat harian dalam sehari, setiap pagi dan setiap sore diangkat. Dan diangkat juga mingguan, dan diangkat mingguan seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Nah, Shaumu Asyura, puasa Asyura. Nah, ini ada keutamaannya khusus. Nah, umumnya ulama yang membedakan umum dan khusus itu yang seperti ini itu khusus. Kenapa? Karena hanya hari ini. Gampangnya begitu. Asyura. Nah, dari kata asyar itu artinya 10, arti Asyura itu adalah istilah untuk puasa di hari yang ke-10. Adapun bulannya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, setelah Rasulullah SAW puasa ke-10 bulan Muharram, mengetahui orang Yahudi kok juga puasa. Di Madinah setelah hijrah orang Yahudi banyak, mereka juga puasa di hari yang ke-10. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan tahun depan kalau masih akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, lalu ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan karena itu siapa yang ingin puasa Asyura, ingat sebelum tanggal 9 harus puasa. Tanggal 9 dan tanggal 10. Barang siapa yang sebelum tanggal 9 ingat mau puasa Asyura, tidak puasa tanggal 9 juga, maka berarti dia tidak mengikuti tuntunan atau petunjuk Rasulullah, dan dia tidak ingin berselisih dengan orang Yahudi.
Bagaimana kalau sudah kadung tanggal 9 tidak puasa? Ulama akhirnya berpemahaman menggabungkan dalil-dalil yang lain yang semisal dengan ini. Tanggal 10 puasa, tanggal 11 juga puasa. Kenapa? Karena ikrar Rasulullah SAW menyelisih untuk puasa pun tanggal 9 adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, dan sekarang tanggal 10 sudah puasa, maka hendaklah puasa tanggal 9, dan dalilnya dalil umum yang berkaitan dengan menyelisih orang Yahudi, dan ini Rasulullah terapkan di dalam puasa Asyura. Karena itu puasa tanggal 9, 10, 9 enggak, 10, 11. Lalu di antara ulama memberikan penjelasan. Ya, apabila orang itu menjaga puasa, satu bulan 3 hari, lalu dia tanggal 9, 10 meniatkan double, saya puasa 3 hari, dan ini tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, terus puasa 1 hari, tanggal 11 atau tanggal lainnya, maka itu dibenarkan. Kenapa? Karena itu, kalau dia tidak mampu melakukan lebih ada amalan yang sama dari awal sampai akhir, hukumnya sama, maka boleh satu amalan 2 niat. Sehingga orang yang menjaga puasa 3 hari dalam sebulan, wah saya kalau lebih dari 3 hari keberat atau terasa berat atau kayak gitu ya. Nah, maka boleh puasa tanggal 9, 10, 11 niatnya double, di samping puasa Asyura dan penyertanya sekaligus niat puasa yang dia jaga puasa 3 hari sebulan. Adapun orang yang tidak pernah puasa rutin, tidak pernah menjaga ibadah apapun rutin, ketika ada ibadah khusus dia gandengkan. Sesungguhnya itu tidak dibahas oleh ulama, tapi beberapa mubalik, beberapa ustadz sekarang juga menyebut, tapi ulama-ulama tidak menyebut. Ya, contoh Arafah jatuh hari Senin, dan dia tidak pernah puasa Senin, Kamis, atau hampir tidak pernah, atau jarang. Oh, ini Arafah jatuh hari Senin, kalau gitu saya puasa double. Ya, puasa Arafah sekaligus puasa Senin. Gitu. Nah, orang itu sesungguhnya selama ini tidak pernah puasa, dan puasa Senin itu puasa rutin. Ya, puasa Senin itu puasa rutin. Nah, itu. Karena itu tetap wallahu a'lam, tetapi tidak ada pembahasan di dalam Islam dari Quran, dari hadis, dari ulama-ulama yang betul-betul ulama akhirnya ucapannya dijadikan pegangan oleh umat, tidak ada. Nah, karena itu kalau Arafah jatuh hari Senin, ya dibenarkan orang yang rutin menjaga puasa Senin. Saya puasa Senin dan puasa Arafah. Kenapa? Karena kalau saya puasa Arafah nggak pakai Senin, berarti Senin saya lalu bang. Padahal saya sudah rutin. Begitu. Nah, kalau saya menjaga yang rutin, kalau gitulah ada puasa Arafah. Nah, orang yang kayak gitu akan mendapatkan pahala double, dan dijelaskan oleh ulama lebih bagus lagi apabila dia itu meniatkan di dalam jiwanya, ini ya Senin masuk puasa rutin dan juga puasa Arafah. Lah begitu juga yang tadi itu, kalau orang itu rutin jaga puasa 3 hari,
Tapi kalau dia sendiri-sendiri nanti jadinya lebih itu terasa berat, maka dibenarkan. Adapun yang tidak, wallahu alam, cukup dengan puasa yang ada dalilnya secara khusus. Ya. Jadi misalnya yang nggak biasa puasa Senin Kemis, Arafah jatuh hari Senin, sesungguhnya niat yang ada yang benar yang asli hanya puasa Arafah. Buktinya minggu kemarin Seninnya nggak puasa karena bukan tanggal 9. Nah itu begitu Arafah tanggal 9 jatuhnya hari Senin, dia saya puasa Senin sekaligus Kemis, padahal sesungguhnya yang menjadi dorongan dia itu hanya puasa Arafah. Nah begitu juga di puasa ini, Allahu a'lam. Karena itu penjelasan ulama tadi itu pasnya adalah bagi yang menjaga puasa 3 hari, lalu bulan Muharram tanggal 10 Asyura diperintah puasa, dan itu ada keistimewaan yang luar biasa gitu. Terus diperintah untuk menggandeng. Nah kalau saya 9 sama 10 ditambah 3 hari yang rutin itu saya masih belum, misalnya gitu, atau berat, saya ringan, semuanya nanti akan lancar baik itu kalau puasa sebulan 3 hari selama ini. Nah yang kayak gitu dibenarkan mendobelkan niatnya. Jadi sekalian ini tanggal 9, tanggal 10 ditambah 1 sehingga ya puasa Asyura, ya puasa 3 hari. Nah. Wa idza shoma ma'ahu tasu'a fa huwa afdal. Apabila dia juga puasa tasu'a yaitu tanggal 9 dari kata tis'a, maka itu adalah afdal. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyami. Rasulullah puasa Asyura dan memerintahkan puasa Asyura. Wa qala sallam fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnal yauman tasi. Nah, kalau tahun depan masih insya Allah puasa tanggal 9 juga. Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Ternyata tidak sampai tahun depan Rasulullah SAW meninggal. Wa aidan fa innahu sallallahu qala siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da wa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qabla. Dan Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah aku penuh harap Allah menghapuskan kesalahan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan puasa Asyura aku penuh harap agar Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Berikutnya shaum yaum Arafah, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan hadisnya sudah terangkat di atas ya, bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan itu adalah salah satu dari pahala yang dijanjikan oleh Allah, bukan satu-satunya, salah satu dari pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang melakukan dan diterima oleh Allah. Ya. Di antara pahala, di antara balasan puasa Arafah adalah dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Shaumu sita ayyamin min Syawal. Berikutnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Tadi kali qauli sallallahu man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dari. Wa yajuzu siyamuha mutadafi'a wa mutafarriqah. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa Ramadan diiringi 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia
seperti puasa 1 tahun. Diperhatikan ya, faedah dari puasa 6 hari di bulan Syawal dengan hadis ini itu ya, seolah-olah atau seperti Allah angkat puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal seperti puasa Ramadan. Itu faedah di hadis ini. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena puasa Syawal tidak bisa diganti di bulan Dzulqa'dah. Oh, saya 6 hari puasa di bulan, saya 6 hari puasa Syawal tidak melakukan. Saya ganti 6 hari di bulan Dzulqa'dah, itu tidak bisa. Gitu loh. Kenapa? Karena puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah puasa khusus. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Gitu. Nah, karena itu penting untuk diperhatikan di sini. Lah, di sini dikatakan gitu, akan seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Karena yang Ramadan dilipatkan 10 jadi 10 bulan, yang 6 hari dilipatkan 10 jadi 60 hari, 60 hari itu 2 bulan, jadi seperti satu tahun. Kalau masalahnya adalah sekedar puasanya, maka yang penting ditambah 6 hari. Satu. Yang kedua, kenapa kalau gitu puasa Senin dan Kamis tidak mewakili? Nah, karena babnya di sini adalah keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal untuk menyertai Ramadan. Karena itu ini puasa yang sangat penting di dalam Islam. Kenapa? Karena ini digandengkan dengan puasa Ramadan supaya seperti puasa 1 tahun. Dan kalau itu setiap tahun berarti dia seolah-olah di hadapan Allah membawa pada ibadah puasa setelah dilipatkan 10 seperti puasa dahar yang wajib, puasa sepanjang masa yang wajib. Nah, karena itu seperti puasa Syawal ini diangkat derajatnya ke puasa Ramadan. Jadi dia 36 hari dilipatkan 10 jadi 1 tahun. Jadi dia punya amalan seperti ini 1 tahun. Kalau setiap tahun kayak gitu berarti sepanjang masa. Nah itu keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena itu lebih tinggi puasa 6 hari di bulan Syawal dibandingkan dengan puasa Senin Kamis, dibandingkan dengan puasa Ayyamul Bid, dibandingkan dengan puasa Senin Kamis, dibandingkan dengan puasa Daud. Ini namanya puasa khusus tadi itu. Kalau yang itu adalah rutin, kalau yang ini adalah khusus. Adapun orang yang menjaga rutinitas maka dibenarkan atau maksud dibenarkan dengan niat double dan 2 niat. Misalnya begini, saya sudah bertekad dan sudah mulai tahun lalu ya, bahwa saya akan jaga puasa Senin Kamis. Ramadan selesai, boleh dia puasa 6 hari. Ketika di hari Senin dia niatnya ya puasa Syawal, ya puasa Senin. Kenapa? Karena memang dia sepanjang masa akan puasa Senin dan Kamis. Nah ini. Lalu ulama harusnya memberikan penjelasan apa yang terbaik dalam puasa dalam puasa 6 hari di bulan Syawal. Gitu. Yang paling afdol adalah sesegera mungkin. Karena itu akhirnya umum puasa tanggal 2 sampai tanggal 7, dan setelah itu di Jawa sampai dikenal hari raya ketupat. Sampai gitu ya. Kenapa? Karena sudah puasa itu. Adapun hari raya ketupat itu adalah istilah baru di dalam Islam, tidak ada gitu ya. Nah, tapi itu jadi kayak gitu. Kenapa? Karena ajaran-ajaran guru-guru mereka itu adalah begitu hari raya puasa lagi sampai 6 hari. Setelah itu
itu kayak pesta lagi, pesta lagi itu. Dan dari sisi ajarannya langsung puasa itu adalah benar kecuali apabila ada sebab yang menjadikan dia tertunda. Nah jadi itu, karena itu yang paling afdal kalau tidak ada halangan puasa Syawal itu adalah tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi kalau ada halangan, wah ini kok jauh-jauh datang, kalau ditinggal puasa nanti akhirnya kurang bisa memuliakan tamu. Nah akhirnya puasa tamu makan jadi tidak enak, padahal tamu datang 2 hari, 3 hari misalnya gitu. Ya kalau gitu tidak apa-apa ketunda. Nah begitu. Nah atau karena sebab lain. Mungkin kita cukupkan dulu sampai puasa Syawal. Boleh puasa terus menerus, boleh yang tertunda, enggak terus menerus mutafarriqah. Wa yajuzu siyamu hamutatabi'ah, boleh puasa terus menerus 6 hari ini terus ya. Au mutafarriqah atau pisah-pisah. Sekarang enggak puasa lagi, enggak puasa 2 hari, enggak. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Hanya saja yang dibahas tadi itu adalah afdhaliyah. Yang paling afdhal tadi itu tanggal 2. Nah, maksudnya tanggal 2 sampai tanggal 7. Jadi maksudnya adalah semakin cepat semakin afdhal. Maksudnya adalah itu. Tetapi tidak menghilangkan keutamaan lain. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.